Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Baik, selamat pagi sahabat Teknika. Kembali lagi dalam acara Ruas TMC, Ruang Apresiasi Sastra SMK Negeri 3 Singaraja. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja di Radio Suara Teknika 107,7 FM. Bersama saya Putri dalam acara Ruas TMC, Ruang Apresiasi Sastra TMC edisi 13 Februari 2026. Saya menghadirkan bintang tamu dari SMK Negeri 3 Singaraja, penulis-penulis yang sangat hebat tentunya demi sahabat Teknika di radio komunitas, pendidikan, dan edukasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk membedah buku Alza? Siap. Oke. Sebelum kita memperkenalkan karya-karyanya, mari kita memperkenalkan dulu narasumbernya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Wisnu Oktaditya dari jurusan TKJ 11 TKJ 2. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Gede Yoga Wismantara, kelas 11 DKV 3. Halo sahabat-sahabat semuanya, di sini saya atas nama Luputu Dewi Dentari dan saya dari kelas 10 TJKT 1. Dan saya Leo Arik Saryadi yang ikut juga bergabung dalam komunitas Sandia Arsa SMK Negeri 3 Singaraja untuk bidang menulis sastra. Oke sahabat Teknika, kita akan membedah buku Alza. Oke, saya akan bertanya kepada teman-teman yang sudah menulis buku yang menjadi judul yaitu Alza. Pertanyaan saya pertama di sini mengenai buku Alza yaitu sejak kapan teman-teman mulai menulis cerpen di buku Alza tersebut? Mungkin Kak Yoga ya bisa dijawab. Baik, jadi saya pertama kali membuat cerpen itu pada saat saya mengikuti sebuah lomba. Itu tuh lomba menulis bebas sebenarnya. Dan saya membuat cerpen, fakta uniknya tuh kemarin tuh saya ikutkan menjadi sebagai cerpen yang menjadi lombanya. Gitu. Ya, tapi sayangnya nggak menang sih sebenarnya pas itu. Itu aja dari saya. Oke.
Berarti sudah berpengalaman ya untuk menulis ini sebelumnya ya. Karena sudah pernah mengikuti lomba, hanya saja tidak menang, tapi tidak apa-apa. Nggak boleh patah semangat. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menginspirasi teman-teman untuk menjadi penulis cerpen Alza tersebut? Mungkin kakak yang cantik ini yang bisa dijawab ya Kak Dea ya. Inspirasi ya. Ya, inspirasi untuk menulis cerpen. Oh iya, tahun berapa? Dari kapan mulai menulis gitu biar Iya. semua ya. Oh, kita ulang dari kapan ya? Dari kapan saya menulis cerpen? Untuk cerpen sih baru-baru ini, belum ada setahun. Itu saat ya SMP pas mengikuti lomba cerpen, tapi sayangnya saya juga gagal seperti Kak Yoga. Semua gagal dimulai, tidak ada. Ya kanggoin aja daga segitu dapatnya. Abis itu untuk inspirasi, saya mendapatkan inspirasi dari teman saya yang dulunya dia itu sangat menyukai sastra seperti puisi, cerpen, antologi puisi yang berisi musikalisasi puisi maksud saya. Itu dari situ saya berpikir kayak pengen deh kayak dia gitu, punya prestasi banyak gitu. Saya terinspirasi dari teman saya itu. Dan kenapa saya tuh ke cerpen gitu, kenapa nggak ke gitulah pokoknya agak susah ya ngomongnya itu. Karena cerpen itu unik dan penuh hayalan banget bagi kita yang menghayalkan para drama Korea, drama Cina. Bener nggak? Bener dong. Iya gitu. Iya dong. Kan pencinta BTS ya, pencinta Korea aku guys. Oh, kanggoin aja segitu. Udah sih dari saya itu aja. Terima kasih ya Kak Dea. Oke. Kalau menurut Kak Wisnu gimana? Apa sih yang bisa ya terinspirasi dari apa sih kakak ini menulis buah cerpen di buku Alza? Tapi sebelum itu saya mungkin dari sejak kapan saya menulis cerpen dulu ya. Jadi awal kali saya membuat cerpen itu sebenarnya dari inspirasi teman saya Yoga ini sebenarnya ngajak saya untuk nulis itu. Dia tuh ngasih cerita ke saya untuk yuk sini nulis gitu. Dan dari sana saya yang ikut nulis akhirnya dan sampai terjebak ikut lomba juga sama seperti dia. Mikir lomba. gini ya, orang apa ini yang mendekati saya gitu ya. Kok saya diajak nulis gitu ya. Iya. Dari sana saya udah mulai coba menulis. Awal-awal tuh pertama nulis novel dulu dan karena lomba coba ikut cerpen. Dan sampai sekarang itu inspirasinya masih sama juga beberapa tokoh seperti Sapar di Djoko Darmono itu dan juga seperti ya tokoh-tokoh penting kayak Ferry Sandi itu yang menginspirasi saya dalam membuat puisi. Dan mungkin dari tokoh-tokoh terkenal itu yang ada di luar negeri kayak Franz Kafka itu salah satunya, itu tokoh yang menginspirasi saya dalam buku Alza ini juga. Sama seperti Yoga juga, sebenarnya dia terinspirasi juga sama Franz Kafka, tokoh terkenal itu dia. Jadi ya itu dia tokoh-tokoh yang menginspirasi saya gitu. Dapat lomba berarti ya? Dapat lomba sama seperti Yoga gitu. Tapi menang? Gagal. Oh, ya, pepatah mengatakan gagal terlebih dahulu, nanti kegagalan itulah kunci kesuksesan kita ya. Oke, bagaimana sih perjalanan awal hingga karya ini dikenal oleh pembaca? Kenapa saya bilang seperti itu? Pertanyaan karena buku Alza ini tidak hanya orang-orang SMK Negeri 3 Singaraja saja yang baca, tapi teman-teman luar saya sudah membaca buku Alza dan cerpen-cerpen buatan teman-teman STEMC. Putri, biar tahu juga ya bahwa buku Alza ini kemarin sudah dijadikan hadiah lomba tingkat nasional. Wow, ya. hebat Ini sekali ya, sudah Bu. terbang ke Bandung, kemudian sudah terbang ke Semarang, kemudian ke Denpasar, Mataram juga ini. Jadi Alza ini dikirim sebagai hadiah kemarin untuk lomba di eventnya Satria Welang ini ya. Biar tahu, jadi sudah banyak sekali penggemar buku Alza ini ya sahabat Teknika.
Mungkin yang mau bergabung untuk membaca bisa mampir ke SMK 3 Singaraja gratis di perpustakaan SMK Negeri 3 Singaraja. Iya, benar sekali apa yang dibicarakan oleh Bu Ari, karena literasi di Indonesia itu ya sedikit kurang. Maka karena itu literasi itu sangat penting. Ya, kita bisa membaca buku Alza ini ya, teman-teman. Baik. Ibu Ibu juga ikut jadi pembina dalam menulis buku Alza ini. Ibu sudah juga menulis cerpen, beberapa cerpen. Ibu biasanya dari mana sih mendapatkan ide-ide cerita tersebut? Apakah ketika Ibu ngelamun sambil minum kopi, bikin cerita kayaknya ini bagus gitu. Baik, kalau Ibu mulai belajar menulis itu kan tahun 2003 waktu mahasiswa. Kemudian pertama kali membaca cerpen itu cerpennya Raudal Tanjung Banua. Itu judulnya Sampah Bulan Desember. Enak banget dibaca cerpennya itu. Terus tertarik lagi membaca cerpen-cerpen Kompas yang dibukukan itu Mati Sunyi karyanya Cok Sawitri. Wah, ini lebih keren lagi nih cerpennya gitu. Nah, sejak itulah terinspirasi ingin menjadi penulis cerpen dan pada akhirnya sudah beberapa kali nulis dan mencoba mengirimkan ke koran, akhirnya tembus di Bali Pos tahun 2008. 5 tahun Put nunggunya gitu. Hebat sekali ya Bu Ari ini. Itu honornya lumayan dulu 750.000 satu cerpen. Wih, senangnya dapat kiriman wesel dari Bali Pos, ditelepon sama dosennya, ini Ari Saryadi dapat wesel dari Bali Pos. Wih, girang waktu itu karena SPP-nya dulu Ibu itu 350.000 Put. Jadi lumayan kan 2 kali SPP itu dapatnya, satu puisi, satu cerpen gitu. Makanya senang banget. Dan itulah karya-karya dari orang lain itu justru menginspirasi kita untuk membuat karya yang ya tetap sesuai dengan karakter kita, dengan visi misi kita gitu ya Put ya. Makanya Ibu itu lebih banyak karya-karyanya itu tentang Balian Put gitu. Ini kontroversi antara Balian dengan dokter ya. Tapi Ibu enggak mau cerita banyak tentang dokter Put. Mungkin akan berbeda dengan karyanya Yoga ya, yang lebih ke medis-medis ya, seperti karyanya di Meranol gitu ya. Miranol. Nah itu susah diucapkan. Nanti biar dia sendiri yang menjelaskan ya Put ya. Sekali, Ibu. Gitu. Ibu Ari ini pernah nggak sih terbelit gitu di dalam pikirannya kayak Ibu kan menulis itu udah dari 2000 berapa? 2003 belajarnya. Iya, dari 2003 belajarnya waktu Ibu masih udah kuliah iya. Punya cita-cita nanti pengen jadi sastrawan deh gitu. Karena sebelum Ibu menjadi guru bahasa Indonesia yang sangat menginspirasi bagi saya karena Ibu mengajar saya. Kalau cita-cita sastrawan sih enggak. Cita-citanya jadi guru, cuma ketika karena terpaksa mungkin dapat pelajaran sastra gitu, akhirnya menggemari juga gitu, gitu. Apalagi kita sebagai guru bahasa Indonesia, kebetulan kan akhirnya ya teruslah berkembang ke arah sana, dan perihal nanti menjadi sastrawan atau enggak bergantung dari Tuhan mungkin ya. Tapi sih dalam pikiran itu pokoknya saya berkarya, entah apa nanti nama karya yang kita buat tidak peduli gitu. Makanya waktu dulu mahasiswa Ibu lebih cenderung penulis esai di Bali Pos itu hampir setiap minggu Ibu melahirkan esai di Bali Pos, dan lumayan itu honornya 150.000 satu esai, 2 lembar A4 Put gitu. Hebat sekali Ibu Arik ini ya, sangat menginspirasi juga pada teman-teman yang menonton Sahabat Teknika ini. Karena kenapa ya, menjadi penulis itu sangatlah pintar untuk berinspirasi, menghayal, mencari ide gitu ya Bu ya. Tapi sekarang sedikit sekali yang gemar menulis ya. Makanya yang penulis-penulis ini bagaikan sebuah jarum di tumpukan padang pasir gitu ya. Sulit sekali dicari, berarti kalian ini adalah orang-orang yang terpilih gitu ya untuk menjadi penulis gitu ya. Kalian orang-orang hebat ini. Baik, terima kasih Bu Ari untuk jawabannya yang sudah dijawab. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah teman-teman di sini membuat kerangka cerita itu sebelum menulis? Bagaimana? Semua ya harus menjawab ya. ya. Benar sekali. Ya, bisa dijawab oleh kakak yang cantik dulu.
izin menjawab. Untuk kerangka sih saya nggak terlalu tertuju pada kerangka penulisan karena hayalan saya tuh tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi hayalan saya. Nikah sama CEO yang sekarang. CEO kali. Untuk awal yang saya tulis tuh pasti bukan judul. Yang saya awal banget itu apa sih yang bakal saya bahas, konflik apa sih yang saya bakal gali dan bakal membuat orang-orang tuh pada ini keren banget nggak sih konfliknya, apalagi zaman-zaman sekarang ya, anak-anak remaja tuh lebih suka kegaduhan di suatu konflik. Di cerita-cerita saya tuh kebanyakan remaja-remaja yang gagal memulai sesuatu, yang takut dan yang nggak terlalu percaya diri sama kemampuan dirinya sendiri. Ya, pesimis ya. Ya, Belum pesimis. memulai tapi sudah takut, Ya, itu gemeteran. banyak banget sih remaja kayak gitu. Kalau bagi saya sih, buat apa kita takut gitu? Kita ada di zaman sekarang, bukan di zaman kedepannya. Jadi, ayo guys, kita menulis sama-sama. Apalagi Alza ini keren banget, coy. Wih, zaman sekarang. Zaman sekarang enggak baca. Ya enggak siswa namanya. Oh iya, nggak baca bukan anak Indonesia guys. Oke, kita lempar jawaban selanjutnya ke Kak Yoga aja guys. Kak Yoga itu bisa dibilang suhu di para kita ini dia karirnya lebih bagus daripada kita. Bener banget nggak Kak Wisnu? Iya bener banget suhu ya. Suhu banget. Teman-teman, inilah contoh suatu pertemanan yang sangat baik. Biasanya kalau zaman Gen Z zaman sekarang itu pertemanannya kayak yuk nongkrong yuk. Kalau ini enggak, teman-temannya kayak nulis yuk, nulis cerpen yuk, nongki di mana ayo kita nulis yuk. Ya, Sangat menginspirasi bergandeng sekali ya. Ide ya, bergandeng ide ya, Iya, bergandeng benar tangan. sekali. Jadi sepertinya lagunya Pak Muti ya, rukun sama teman gitu Iya, ya, saling benar. berbagi. Kamu punya cerpen nih, kita bagi. Oh sama idenya, gimana caranya biar alur ceritanya beda, mungkin begitu ya. Bagaimana Yoga kerangkanya nih? Oke, izin meluruskan tadi ya, sebenarnya tadi itu bohong ya. Saya enggak Malu guys, malu. saya enggak suhu di mana-mana pun ya. Ya kadang-kadang kan bukan kita yang menamai ya, makanya ada lagu Bali Depang anak ngadamin gitu ya. Gitu Yoga. Kalau Yoga enggak merasa jadi suhu, tapi orang-orang di sekitarmu Iya, itu orang lain yang bisa menjadikan menilai gitu. cover kita bagaimana. Jadi kita mau cuman ya enggak bisa nih. Padahal orang-orang selalu percaya, oh you can do it, Dad. Kamu bisa ini gitu. Gitu Yoga. Oke, tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya itu apa ya membuat kerangka cerita itu sebelum menulis atau bagaimana? Oke, kalau jujur dari aku pribadi ya, aku dalam menulis cerpen itu biasanya bakalan ngebuat kerangka dah gitu. Kerangka biasanya dimulai dari aku mempertanyakan sesuatu, kayak misalnya di Marenol kan, bagaimana kalau misalnya ada obat yang bisa membuat mimpi buruk gitu. Itulah aku kembangkan lah lagi bagaimana konfliknya, karakternya akan berbuat apa. Dan yang paling seru tuh dalam mengembangkan sebuah kerangka cerita ya menurutku itu adalah bagaimana caranya kita menciptakan karakternya ini gitu. Bagaimana psikologisnya, bagaimana motivasinya, perkembangannya tuh kayak mana tuh. Itu aku suka kali tuh dalam membuat sebuah karakter gitu. Jadinya bisalah aku membuat karakter ini tuh merepresentasikan tuh sebagai apa. Bisa sebagai pembaca sendiri ataupun orang lain gitu. Ya, itu aja sih dari aku. Kita kasih ke Wisnu ya guys ya. Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Nggak dalam kalau membuat cerpen kalau dari saya itu langsung terbesit ide, langsung muncul di kepala. Dan sebenarnya kalau misalnya udah muncul dalam kepala tuh langsung awal-awal kerangka tuh pasti buat premis dulu pasian ya, kayak mempertanyakan sama seperti Yoga, mempertanyakan gitu bagaimana terjadi kalau begini begitu. Akhirnya karena penasaran nyari juga di internet gitu, sampai nyari beberapa referensi dan juga sampai masuk ke sejarah ini yang dalam buku Alzani. Aku tuh masukin beberapa sejarah di dalamnya itu tentang bagaimana begini begitu, terutama juga dalam manusia, perkembangan dalam manusia itu setiap peradaban tuh bagaimana dia gitu. Jadi dari sana saya itu lebih menekankan kepada yang namanya itu sejarah.
karakter, bisa juga konflik. Tapi kalau misalnya dari ceritanya Alza ini lebih ke karakter dia itu tuh. Lebih ke karakter gimana sih kalau apa yang terjadi kalau seandainya si anak ini tuh misalnya kabur dari rumahnya gitu. Jadi kayak mempertanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Mungkin gitu ya sih. Oke. Sangat bagus ya kerangkanya ya. Kalau yoga ini kita pernah nggak sih kita pernah satu tim untuk waktu di Uniksa itu ya buat Oh cerpen. iya, pernah. Saya workshop ya kebetulan banget di sana waktu itu yoga Ibu Are yoga itu ditunjuk untuk membacakan karya apa ya yang kamu mau buat cerpennya. Terus yoga itu tersebelit membuat sebuah satu desa yang di sana tidak punya emosional. Ya kan, benar sekali emosional. Bagaimana tidak ada rasa marah, tidak ada rasa takut, sabar, tapi hanya satu orang yang memiliki rasa emosional tapi cacat, benar? Iya. Dianggap cacat ya. Iya, dianggap cacat. Dari pikiran saya, cerpen semakin apa ya Bu Arya? Semakin abstrak itu orang-orang bakal semakin tertarik. Ih, apa nih ya endingnya kok gini ya gitu. Jadi sangat memotivasi teman-teman sahabat teknika. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, berapa lama teman-teman biasanya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan cerpen tersebut? Satu cerpen Ya, satu cerpen. Mungkin karena sudah profesional 1 jam aja cukup dah Bu. 1 jam seret langsung terbit. Jangan 1 jam 5 menit. 5 menit. Pakai ChatGPT. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti kena pidana. Bisa dijawab oleh Kak Wisnu mungkin? Mungkin sekitar 3 atau enggak 4 hari yang itu karena awal-awal tuh pastinya di hari pertama itu terbesit ide gitu di awal-awal tuh itu. Biasa di malam hari itu nongkrong di depan teras gitu sambil lihat pohon gitu. Tiba-tiba kayak muncul ide gitu, oh gimana kalau gini, akhirnya langsung ke kamar, ngebuka HP, langsung nyari inspirasi. Itu hari pertama seperti itu. Hari kedua tuh udah mulai buat premis gitu, udah mulai ngebuat gimana sih alur ceritanya, gimana gininya gitu. Dan di hari ketiga itu sudah selesai sebenarnya itu, udah selesai cerpennya. Dan di hari keempat sampai kelima itu udah tinggal disuasunting, diperhalus lagi itu. Mungkin 5 harian lah, 5 harian dalam ngebuat cerpen, dari nyari inspirasi, nyari idenya, nyari pokoknya segala macam gitu. Ya, 5 harian. Kalau dari aku sih waktunya tuh nggak menentu biasanya. Karena pastinya akan ada kayak masalah gitu, kayak buntu ide juga, bingung mau nyari kata-kata kayak mana, ini tuh adegannya mau kayak mana gitu. Tapi ya kalau bisa memperhitungkan ya mungkin kalau bisa memperhitungkan tuh mungkin sekitar 1 mingguan ada kayaknya sih saya. Mana di hari pertama tuh pasti bakalan ada ide yang terbesit gitu. Udah kepikiran nih idenya, saya akan coba nanya-nanya gitu. Mungkin ke internet, ke Wisnu juga sering gitu saya nanya soal ide saya gitu. Nanti kalau udah selesai buat kerangka, saya akan ngebuat karakternya gitu. Kayak mana karakternya. Terus tuh kalau udah dirasa sudah cukup nih, maka langsung dah buatnya gitu. Langsung gas lah pokoknya. Ya, mungkin pertanyaan gitu bisa dilanjutkan ke Dea. Kak Wisnu main oper-oper aja ya guys ya, nggak lihat-lihat pikiran aku dulu. Main oper-oper aja. Bagi aku itu nggak tentu juga sama kayak Kak Yoga, tapi paling maksimal lamanya itu 1 mingguan juga, kadang lebih karena ya otak-otak haluan-haluan yang tinggi-tinggi ya biasa gitu agak lama, apalagi menyambung kata-kata per kalimat itu agak rumit ya bagi aku biar mau nyambung. Kadang aku nanya ke Bu Ari atau ke teman-teman aku yang suka membaca cerpen atau yang orangnya tuh kepoan banget, kayak kalian tuh punya nggak sih teman yang kamu lagi buat apa sih, kok sibuk kali menyendiri kali, padahal mereka tuh nggak tahu pikiran kita tuh kayak iya kita berhalusinasi. Aku pengen deh
desa itu jadi orang paling cerdas gitu. Padahal kan semua orang bisa jadi cerdas kalau mereka tuh belajar. Karena mungkin aku sulitnya sih ya itu aja sih, cuma di cara penyambungan kata per kata. Kalau masalah karakter aku santai aja karena aku pikirannya kemana-mana gitu, pikirannya kayak satu orang ini harus jadi orang centil, satu orang ini harus jadi orang pendiam, satu orang ini harus jadi orang cool gitu, nggak mau disentuh sama cewek cowok gitu untuk karakter. Kalau untuk tema yang paling susah karena banyak banget tema di dunia ini, banyak banget guys. Kalian nih, aku lagi lihat pot, aku bisa ngasih nama pot ini dengan si centil berwajah merah. Kenapa aku kasih itu? Karena bunga ini tuh kebanyakan merah. Merah itu kan melambangkan kemarahan biasanya. Tapi bagi aku, merah itu melambangkan kayak seseorang yang ceria. Saking cerianya dia tuh, dia bisa dibilang kalau kasarnya itu kemana-mana tuh dia nggak malu gitu. Jadi nggak kayak Kak Yoga di sampingku ini ya, nggak kayak Kak Yoga ya. Kalian jangan ikut Kak Yoga ya, jangan ya guys ya. Tapi kalau untuk prestasi boleh banget karena dia tuh suhu kita ya, suhu kita nggak sih? Dia suhu kita. Ya. Dia itu paling bisa berimajinasi yang tidak masuk akal di pikiran kita. Kayak di suatu desa nggak ada emosi, nggak ada sabar. Ngebayangin banget. Aduh gimana ya, kayak kalau luka nggak ada rasa sakit gitu ya. Iya, apalagi kan Tuhan menciptakan emosi. Buat apa kita sabar? Iya, kayak gitu kan. Ini malah Terus tiba-tiba satu desa nggak ada emosional, terus cuma hanya satu orang yang punya emosional, tapi dilihat cacat. Ya ampun, kayak sejauh itu berhalusinasi tuh sangat hebat sekali. aku aja nggak kepikiran sampai situ guys. Aku masih pemula ya. Untuk Kak Putri, terima kasih pertanyaannya. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara teman-teman itu mengembangkan karakter dalam sebuah cerpen? Mungkin Ibu Ari ya, penulis yang sangat hebat ini. Iya, karya Ibu di sini berkecamuk ya. Ini kisah siswa SMK yang bingung mau merantau ke kota besar apa tinggal di rumah sebagai petani gitu ya. Jadi ketika mengembangkan ide cerita ini terkendala oleh saya mau pro siapa ini gitu. Pro pertanian apa pro pariwisata gitu. Itu Ibu kendalanya waktu mengembangkan ide itu. Tapi pada akhirnya ya mengalir saja, kita kasih pilihan. Saya ciptakan tokoh aku dalam cerpen Berkecamuk ini sebagai tokoh yang ingin berangkat ke pariwisata gitu. Tetapi di satu sisi dia harus tunduk dengan orang tuanya yang menggantungkan hidup dengan hasil pertanian karena sebagai tengkulak orang tuanya gitu. Jadi kalau tidak ada yang bertani, siapa nanti yang akan dibeli hasil panennya oleh orang tuanya, kan begitu ya. Makanya nanti di endingnya itu Ibu tidak kasih solusi, biarkan pembacanya mau jadi pariwisata atau mau jadi di bidang pertanian gitu. Mengembangkan itu mengalir aja, bergantung juga pemikiran kita. Walaupun Ibu misalnya lebih setuju dengan pertanian, Ibu tidak memaksakan dalam cerita ini tokoh ini harus pada akhirnya akan memilih jadi petani. Enggak, Ibu enggak paksakan karena Ibu lebih suka menjadi orang yang membebaskan orang lain untuk punya pemikirannya sendiri. Gitu, sama dengan ketika kalian menulis berbagai cerpen, oh ini kisah romansa, ini kisah sejarah, ini kisah ini, Ibu biarkan saja. Kalian punya karakter dan pemikiran yang berbeda-beda, justru itulah kebahagiaan Ibu ya sebagai guru, punya anak yang berbeda, punya karya yang jenisnya sama tapi pemikirannya
berbeda-beda. Itu akan memperkaya Indonesia gitu. Iya benar sekali. Cerpen yang Bu Ari baru kita bicarakan tentang apa Bu yang tadi Bu? Berkecamuk, kisah Iya. seorang anak muda mau kerja ke kota besar. Tapi Ini ibu susah dalam pilih ekonomi Kute. ya? Kute ibu pilih ya sebagai setting keinginannya. Tapi settingnya ini dalam bayangan ibu itu adalah di pantai Ponjok Batu. Karena waktu itu ibu pernah singgah di sana di Pura Ponjok Batu kan, lihat pantainya. Nah ini kalau anak muda di sini nongkrong, kira-kira apa yang dipikirkan? Nah terbesitlah oleh ibu melahirkan siswa lulusan SMK pariwisata duduk bengong di pinggir pantai yang banyak batunya itu. Kira-kira apa yang dipikirkan? Oh ternyata mereka tidak memikirkan jadi nelayan, tetapi justru memikirkan ingin menjadi pekerja pariwisata. Itu. Tapi di satu sisi di pedalaman sana ada kita tahu ya di bagian timur itu pohon mangga, pohon apalagi rambutan kan, durian. Ya, Buleleng itu punya banyak sekali lahan pertanian yang masih perlu digarap dan bisa menghasilkan gitu. Jadi di situ kegelisahannya ibu munculkan bayangan ibu, itu ada cowok lulusan SMK sedang bengong, kira-kira apa yang dipikirkan. Nah dari situlah dikembangkan cerita-ceritanya. Itu problem anak-anak zaman sekarang ya Ibu ya. Bercita-cita kerja ke kapal pesiar tapi karena ekonomi keluarga ya kita harus turun. Kadang ya Bu ya seperti itu. Sangat menginspirasi sekali ini. Ada juga biasanya kita kan selalu ya kadang-kadang kita kan harus mengambil dari kisah nyata juga Bu ya. Kayak zaman sekarang itu kedua orang tua memiliki ekonomi yang sangat tinggi tetapi tidak mendapatkan kasih sayang gitu. Ketika acara sekolah orang tua nggak bisa mengajarkan apa karena sibuk kerja gitu. Jadi 50-50 ya Bu ya semuanya. Ya jadi masih banyak sekali konflik-konflik di dunia ini yang Iya. bisa kita garap Iya, dengan dan cara pecahan. berbeda. Benar sekali. Coba kita bayangkan ya, Ramayana, kisah Sita dan Rama, kesetiaannya itu sudah berapa versi cerita ya, anggaplah Romeo and Juliet kan hampir sama kisah cintanya kan. Apakah keduanya akan tetap setia gitu kan? Kan begitu saja sebenarnya konfliknya. Tapi diubah lagi dengan cara yang berbeda ya. Ada versinya, Gitu. versinya sangat banyak. Versi sinetron misalnya zaman ibu itu ada siapa ya? Lupa ibu. Pokoknya ada itu Rano Karno yang main sama artis. Kalian enggak tahu ya? Rano Karno enggak tahu ya? Nah itu sekarang kan gubernur Jakarta ya kalau enggak salah ya, wakil gubernur. Ya itu biar tahu ceritanya juga banyak sekali kisah-kisah yang sama tapi kita tuangkan kembali dengan cara kita yang harusnya berbeda. Baru bisa punya karakter sendiri. Benar banget, kalau di antara semua penulis hebat ini satu yang beda itu bakal menjadi apa ya, menjadi sorotan. Ini paling beda nih gitu. Maka teman-teman sahabat Inika jangan pernah takut menjadi paling beda di antara lain. Maksudnya dalam tanda kutip beda yang positif ya, bukan yang hal yang enggak gitu. Baik, mungkin selanjutnya bisa dijawab. Kak Dea. Bagaimana cara Mengembangkan karakter dalam cerpen. Agak bingung ya untuk menjawabnya karena mengembangkan karakter seseorang itu susah. Kita ke diri kita sendiri aja susah guys untuk mengembangkan. Kak Yoga, saya diri ya Kak Yoga. Aku selalu lihat Kak Yoga kemana-mana karena dia tuh orangnya pendiam, bisa dibilang pendiam. Iya pemberani banget. Iya ada sojan sendiri. Benar banget. Nggak kayak siswa yang lain harus bergerombol. Iya, yang lain. Kencing juga bergerombol. Oh mungkin seperti ini kayak yoga ya. Jalan sendiri siapa tahu dapat inspirasi daripada jalan bergomor-gomor malah gosip-gosip yang banyak gitu kan. Lewat sendiri. Kembali lagi ya ke topik ya. Kalau untuk karakter di cerita orang atau di cerita saya itu buat mengembangkannya tuh cukup gampang karena ya saya masih remaja, emosi belum stabil juga, jadi bisa ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, ini harus kayak gini. Untuk mengembangkan menurut saya bisa aja dari harus membaca lebih ya, ulang lagi saya baca biar makin ngerti lagi sama apa yang saya tulis, biar yang baca tuh dapet banget gitu konfliknya, sifatnya. Siapa tahu dari
membaca cerpen saya ternyata sama juga sifatnya kayak mereka gitu, sifat-sifat karakternya gitu. Dia pernah nggak sih berinspirasi gitu untuk menulis cerpen ke kayak tentang diri sendiri gitu? Kebetulan di Alza ini menceritakan tentang saya. Hebat Ya. sekali ya. Karena saya belum baca sepenuhnya, baru setengah saya baca. Oh, setengah. Iya, baru kemarin dikasih sama Bu Ari ini. Bu Ari ini sangat baik. Nggak ya teman-teman, gratis ini guru paling baik. Ya, Bu Ari itu guru paling baik banget. Ramah, senyum, aduh. Anak sastrawan soalnya. Kejam. Kenapa gitu Bu? Kenapa kita harus kejam dengan diri sendiri? Kalau tidak dikejami nanti dia tidak akan merasakan sakit kan? Karena sesuatu yang datangnya dari sakit itu akan menyenangkan gitu. Itu kalau pengalaman Ibu ya, seperti kata Mahatma Gandhi, ahimsa tidak boleh menyakiti. Beliau justru melahirkan pemikiran ahimsa itu kan karena dia disakiti oleh bangsa penjajahnya gitu. Jadi memang harus disakiti dulu diri kita, disuruh baca buku berjam-jam gitu kan, meninggalkan benar. teman, baru bisa berkarya, baru bisa membantu orang lain gitu. Tahu rasanya sakit, pasti tahu nanti cara mengobati sakit itu gitu Put. Ibu ini emang hebat sekali ya. Ini inspirasi banget. Saya sangat berinspirasi sekarang sama Ibu. Bahwa sakit itu sakit dulu baru Tapi senang-senang. jangan bunuh diri Oh, disayat-sayat. Sakit membaca. Sakit mata membaca. Ih, ini Sampai banyak kaca- sekali sampai bacanya gitu. banyak kacamata ya, karena saking suka banget baca. Ya, nanti akan menjadi sakit kita itu akan menjadi inspirasi. Percaya deh sama Ibu ya. Benar banget. Selanjutnya bisa dioper ke Bu ini yang dibilang suhu kita. Oke, bagaimana cara mengembangkan karakter dalam cerita ya? Sebenarnya dalam cerita itu kita tidak hanya bisa mengembangkan karakter itu secara naik aja terus, tapi bisa turun gitu. Karena di pengembangan sebuah karakter tuh sebenarnya ada 3 tipe. Itu ada perkembangan karakter yang naik. Kedua tuh ada maksudnya tuh karakter yang berkembang secara linear tuh, kayak misalnya dari tidak bisa menjadi bisa gitu, dari tidak tahu menjadi tahu ya, kayak gitu dah. Dan kedua tuh ada perkembangan karakter yang turun atau dekonstruksi karakter, di mana itu tuh dia tuh kebalikan dari karakter yang naik gitu, dari misalnya baik menjadi jahat, dari semangat menjadi murung gitu, ya kayak gitu. Dan yang ketiga tuh adalah karakter yang tidak berkembang, tetapi dia tuh mempengaruhi dunia di sekitarnya gitu. Kayak misalnya contohnya tuh kayak Sherlock Holmes lah, di cerita Sherlock Holmes gitu. Untuk saya sih sendiri, saya entah kenapa seringkali membuat dekonstruksi karakter gitu ketimbang development. Karena apa ya? Karena itu mengalir saja dari ide saya, imajinasi saya, karakternya tuh harus kayak begini ke depannya gitu. Perbuatannya tuh harus kayak gini gitu. Ya itu saja sih dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Wisnu. Bener tadi kata Yoga tuh ada 3 tipe pengembangan itu, dan kalau menurut saya itu kita nggak cuma soal 3 pengembangan itu ya, sebenarnya ada banyak lagi yang harus kita perhatikan. Mungkin dari awal cerita sampai akhir apakah konsisten itu pengembangan karakternya, karena di cerita itu ada logika sebenarnya. Dalam cerita itu ada logika, yang dimana logika ini akan ikut juga ke tokohnya. Dan kalau dari awal sampai akhir itu nggak konsisten, maka ceritanya akan amburadul, akan hancur dia. Abstrak jadinya, dia terlalu abstrak. Jadi harus mengikuti sebenarnya dari awal sampai pertengahan gimana itu dia. Mungkin dari awal itu dia tuh baik gitu, dari awal baik, terus di pertengahan dia masih baik. Tiba-tiba di akhir itu jadi jahat. Kenapa jadi jahat? Itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa dari awal dia baik, tiba-tiba di akhir tuh jahat? Apa yang menyebabkan dia jahat? Itu dipertanyakan. Itu developmentnya kurang karena tiba-tiba terputus-putus dia. Langsung dari baik ke jahat, jahat ke baik. Apa yang menyebabkan dia tuh jahat sama baik itu? Itu yang perlu dipertanyakan. Jadi kalau misalnya menurut saya dari pengalaman pribadi itu bukan cuma soal kita melihat dari
sekitar, kayak alam-alam sekitar. Kita kan ngobrol, kita kan dari alam-alam sekitar juga kita kan ya melihat kayak seperti kayak dia tuh tadi ya, dia tuh yang tentang pot bunga ini ya. Ya itu kan bisa dari perspektif kita gitu, cara pandang kita juga mempengaruhi si tokoh gitu. Misalnya kayak dari pribadinya si Dea kan emang sudah dia tuh kan udah ramah dan juga sudah ya. centil juga ya. Centil, benar sekali, Ya. centil. Maka dia kan memandang juga di sekitar dia tuh akan seperti itu juga. Dan ini Yoga karena memang dia tuh anaknya pendiam, maka cara pandang dia beda juga dengan yang lain. Dan saya juga pasti akan beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan perspektif dan juga tokoh tuh bagaimana gitu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Kalau Ibu melihat bunga ini uang ini. Uang. Dijual ya. Nanti penjual bunga nanti tokoh karakter cerpennya ya. Tapi keren sekali ya mereka berdua ya. Ya, Karena keren mereka sekali. sahabat Bertiga dong, Bu. teknika. Bertiga. Oh ya, ya bertiga ya. Tapi ini khusus ya untuk Wisnu dan Yoga. Mereka itu banyak sekali mendapat ilmu pengetahuan tentang sastra. Itu karena bergabung juga di komunitas Mahima Put. Itu. Komunitas Mahima itu gimana ya Bu ya? Nah, coba tanya sendiri sama Yoga. Gimana itu Yoga? Wisnu boleh. Iya. Jadi komunitas Mahima itu adalah komunitas yang dimana tuh isinya orang-orang yang membicarakan sastra dan seperti kata Pak Ole, isinya tuh orang-orang bergadang semua. Bukan Pak Oles ya, Pak Ole ya. Pak Ole. Ya Adnano Ole ya sahabat Ole. teknika. Jadi kami di SMK 3 Singaraja sangat berterima kasih dengan adanya komunitas Mahima di Singaraja. Jadi memperkuat bahwa Buleleng ini adalah kota pendidikan. Ya Singaraja kota pendidikan. Benar. Jadi tidak melalui pendidikan formal saja kalian dapat ilmu-ilmu menulis cerpen seperti tadi. Kalau di kelas kan terbatas ya Yoga ya sama Wisnu ya. Seperti Ibu menjelaskan tidak sedalam ini menjelaskan di kelas. Ada pengembangan karakter yang datar, naik, turun gitu. Enggak kan Bud ya? Benar sekali itu Bu ya. Ingat kota inilah kota pendidikan, bukan kota petarung ya. Beda lagi. Wow, saya sangat terinspirasi ya sama penulis-penulis hebat STEMC ini. Pernah nggak sih kalian, pertanyaan saya selanjutnya itu, pernah nggak sih kalian ketika nulis cerpen gitu, kayak nge-stuck gitu, kayak, nggak ada ide lagi tuh gimana ya solusinya ya? Kayak gimana sih? Apa solusinya? Mungkin Bu Ari kali ya, Bu Ari dulu, Ya. Bu Ari dulu memulai ya. Ini Kalau kita. Ibu ya ini kan pas bawa motor nih selalu lihat banyak motor kan dengan berbagai jaket yang digunakan, helm yang digunakan, muncul nih di otak, ini karakternya, ini mau kemana sih orang ini kok ngebut sekali, ini kok jalannya pelan sekali, apa banyak utang atau gimana gitu. Nanti muncul ingin nulis gitu kan, tapi ketika buka laptop nulis satu paragraf tiba-tiba berhenti, ini saya mau nulis apa gitu kan, bingung kan, ya biarkan saja berhenti. Biasanya Ibu tuh ambil karya orang lain. Jadi dengan membaca karya orang lain akan kembali lagi mood kita. Itu biasanya kalau Ibu. Ada lagi ide-ide pokok yang muncul ya. Ya, ini Saya pikir Ibu tadi ngomongnya akan mengambil karya orang tuh, saya pikir Ibu bakalan ngambil cerita orang. Oh enggak, Nah, jadi ya. dari karya yang kita baca dari orang lain itu, oh orang ini sudah pernah loh menulis tentang ini. Kita jangan sampai mengulang lagi dengan cara yang sama. Ide boleh sama, tema boleh sama, tapi karakter yang dikembangkan kita harus beda. Makanya seorang penulis harus membaca karya orang lain sebanyak-banyaknya, bukan hanya karya orang terkenal, tapi karya yang belum terkenal pun harus dibaca Put. Kadang-kadang di mobil-mobil truk itu kan ada banyak tulisan itu banyak sekali menginspirasi Ibu. Gitu sehingga akan kembali lagi mood kita, oh saya harus menulis tentang ini. Gitu baru bisa dilanjutkan lagi setelah habis membaca karya orang gitu. Makanya kalau Ibu menulis cerpen itu kalau sudah idenya ini banyak sekali, kadang 1 jam aja udah selesai, tapi gitu tidak langsung kita publish Put. Karena siapa tahu kita melakukan penipuan terhadap diri sendiri gitu. Wih saya padahal mau nulis gini loh, temanya begini, tapi ini sangat menentang hati nurani saya sebagai manusia gitu misalnya. Misalnya Ibu ingin menghadirkan sosok seperti di cerpen ini Desa Ari kan. Desa Ari itu kecewa pulang ke rumahnya awalnya kan, ini kisah nyata nih sebenarnya.
pulang ke rumahnya karena sepi sekali di rumahnya. Orang tuanya udah meninggal, saudara-saudaranya udah sukses, rumahnya sangat besar tapi kosong rumahnya. Sehingga ibu apakah akan membela, mengutuk kakak-kakaknya yang udah sukses, mengutuk ibunya atau bapaknya yang sudah meninggal, atau mengutuk desa Ari. Nah disinilah pertanyaan ibu yang selalu muncul, bagaimana pembelaan kita terhadap diri kita, biar tidak membohongi diri sendiri. Saya membela siapa ini sebenarnya ini, mau nulis ini gitu. Jadi berdasarkan pembelaan kita juga terhadap tokoh yang kita lihat di jalan itu, maka bisa kita lanjutkan ceritanya gitu. Jadi tidak akan terhenti, kita buang idenya itu enggak. Nanti PR dulu mungkin beberapa hari lagi seperti Wisnu bilang kan, baru kita bisa publis gitu, Bu. Iya, Bu. Tapi saya juga sedikit sharing ya kepada teman-teman di sini. Saya itu pernah seperti ketipu membaca cerpen. Suatu cerita ini, Bu Ari. Seorang perempuan gitu ya, duduk di bawah pepohonan gitu. Di sana dia menceritakan kehidupannya dia yang kelam, semua orang tuanya meninggalkan dia, keluar negeri, dia hanya hidup sebatang kara, dan banyak lagi konflik. Pas di ending ini Bu Ari, ternyata itu hanya pikiran hayalannya dia saja. Saya tertipu. Tapi saya sangat wow, ini penulisnya hebat ya. Berhasil menipu sekian menit Iya. waktu saya gitu ya. Iya, rupanya, dan kenyataannya si perempuan ini hanya duduk dan itu hanya hayalannya dia saja. Baik, selanjutnya mungkin Kak Dea. Untuk saya pas nggak ada ide sama sekali gitu pas buat cerpen. Di pertengahan cerpen Kak Dea ini kayak buat cerita pendek. Terus di pertengahan itu Kak Dea tuh kayak udah nggak ada lagi ide, inspirasi udah nggak ada, ngestak jadinya dia. Apa sih solusi kakaknya? Untuk solusinya sih saya pasti refreshing kepala dulu, karena pasti banyak banget ya, selain menulis cerpen kita harus mengerjakan tugas-tugas kita sebagai siswa itu. Jadi ya tunggu dulu, nanti aku akan mengambil kamu tapi aku tutup kamu dulu. Nanti kita akan buat lembaran baru yang penuh dengan keceriaan, fantasi. Kecentilan aja. Pembulian loh. Enggak ya. Karakter. Nggak apa-apa. Aku sudah terbiasa dibegitukan ya, dibilang centil gitu. Karena kalau nggak ada orang centil, siapa yang mau menertawakan kita semua di sini? Menjadi pelawak jadinya Iya. ya. Kan sekolah kita kan salam dan bahagia. Benar. Harus bahagia terus. Untuk biar kalau nge-stuck itu biasanya nonton video K-drama atau dracin, karena kan dracin sama drama Korea itu kan sejarahnya beda sama kita kan. Sejarahnya di sana tuh lebih ke kuno yang buat Dalam kerajaan gitu dalam ya. kerajaan gitu. Chinese. Jadi Chinese gitu. Jadi aku kan di sana nonton nih permaisuri lah, kaisar gitu kan. Jadi aku bisa kayak aku ibaratkan si cowok ini jadi kaisar, si pelayannya yang tidak dia sangka akan menjadi permaisurinya dia gitu. Saya akan membuat seperti itu, atau bisa pakai drama Korea yang di sekolahan itu Ya, saya zaman bisa sekarang pakai ya. yang di sekolahan yang Kak Dea ini suka nonton drakor berarti ya? suka banget. Kita, kalau saya enggak. Saya itu pernah mencoba menyukai film drakor, drama Cina, kayak sekarang itu CEO lah. Tapi entah kenapa jati diri saya tuh kayak saya nggak pernah ngerti dengan cerita seperti itu, karena penokohannya sangat-sangat susah sekali, kayak songkang gitu ya. Susah banget ya nyebutinnya. Nanti kalau cerita ke teman-teman, tadi aku gini loh nonton film, terus penokohannya siapa Put? Siapa ya tadi ya, panjang sekali song-song gitu. Song. Yang penting ada song-songnya. Kalau saya tuh lebih tertarik ke film action gitu, kayak dari Amerika Serikat, Marvel itu baru saya suka. Sebenarnya aku suka juga yang kayak gitu. Aku orangnya tuh kepoan banget, kayak Suka mempelajari Iya, sesuatu suka yang banget. baru ya. suka banget, apalagi zaman sekarang tuh kan banyak
orang-orang pengen ke pariwisata, perhotelan. Aku enggak, karena aku lebih suka ke IT. IT itu kan banyak kode-kode yang kita tidak ketahui. Itu Kode rahasia iya gitu kode ya. rahasia, nanti kalau sama teman gosip gitu kan, tinggal F4 F4 gitu. Gitu aja sih untuk aku. Iya. Ya. Anak IT emang beda. Astungkare kita jadi anak IT yang sukses ya nanti. Karena Untuk jawaban selanjutnya aku bakal kasih ke Kak Wisnu karena dia banyak banget inspirasinya. harus banyak ini ya, harus banyak inspirasi ini supaya sahabat teknika juga terinspirasi oleh para penulis-penulis SMK Negeri 3 Singaraja. Tentang kebutuhan ide nih ya, kebuntuan ide. Iya, Iya. ngestak gitu. Kalau misalkan dari saya sebenarnya ini problematik juga antara dua sisi itu tentang writer block atau sebutan tuh kayak kebutuhan ide. Karena ketika kita mau nulis itu, misalkan saya mau nulis tentang ide kayak gini, baru nulis 1 paragraf 2 paragraf tuh kayak capek rasanya gitu, kayak nggak mau buat lagi, akhirnya cuma sisa draft dibuang gitu kira gitu. Dan ini sebenarnya bisa jadi problem karena saya juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi ketika saya mau buat cerita dan ceritanya sebenarnya udah bagus, dalam ide itu udah bagus, udah ada premis, udah ada judul, udah ada semuanya gitu. Tapi di pertengahan rasanya kayak ini kurang bagus tuh. Karena saya juga puas ya? karena saya juga gini perfeksionis orang itu. Ya terlalu perfeksionis dan akhirnya tuh ngebuang beberapa draft gitu yang ada tuh. Ya jadi seperti itu. Dan sebenarnya cara untuk ngatasin itu bisa banyak cara sebenarnya. Dari jalan-jalan sama kayak Dea, jalan-jalan refreshing gitu, lihat alam gitu kemana-mana. Kadang juga ketemu sama Yoga nih juga ngobrol gitu. Yok aku gini aku tanam cabai. Dari Pak Menteri gitu ya dulu untuk retesingnya ya kan di Iya. TKJ itu di TKJ kan banyak ibu lihat tuh ada tanaman cabai daripada buntu nulis cerpen lebih baik nyiram tanaman cabainya Pak Menteri dulu gitu ya. Setelah menyiram baru kita ada inspirasi ya. Siapa tahu cabenya nanti jadi manusia kah, tiba-tiba kena kutu kah. Semakin aneh itu semakin bagus, semakin gong. Iya, seperti cerita-cerita Pangeran Kodok. Cerpennya Bu Willy di sini kan gitu memedi pohon ceritanya. Iya, saya Gitu. lihat itu kok Ini pasti Bu Willy suka nyiram pohon ini ya. Terus Memedi ketemu pohon. memedi ya. Di bayangan saya, setahu saya Memedi itu perempuan yang cantik, tapi ketika orang baik yang melihat, kalau orang jahat yang melihat dia kayak serem, rambut panjang, warna merah. Saya nggak berani baca, Bu. Saya lihat judulnya, tutup dulu deh besok. Ini sayangnya Bu Willy tidak bisa bergabung pada hari ini ya karena mau menyambut Bapak Menteri yang hadir di sekolah kita ya. Tahu enggak siapa nama mereka? Tahu dong, Bapak Profesor Dr. Abdul ya, Bu ya. Iya. Abdul Mukti MID. Iya. Itulah Magister Menteri Kependidikan Education. Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Iya, jadi beliau akan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Kita sangat berbahagia ya. Walaupun kita terkurung di sini tidak bisa melihat beliau di luar sana ya. Nanti beliau yang akan menonton live streaming ya. Iya, semoga Ibu berdoa ya, semoga beliau masuk ke ruangan ini gitu. Karena susah sekali bertemu menteri seumur hidup ya. Belum tentu kita bisa ketemu Benar ya. sekali. Kecuali Jadi pemenang lomba kalian ya. Baru mungkin ya. Karena beliau kan sering menyerahkan hadiah gitu di perlombaan-perlombaan ya. Lanjut lagi ya. Ya, balik ke topik. Terlalu seru ya kita ngobrolnya. Jadi itu soal kebuntuan diri seperti itu. Jadi susah sebenarnya, tergantung orangnya sebenarnya, cara orang tuh berbeda-beda untuk mengatasi kejenuhan itu. Mungkin dari Dea jalan-jalan, aku juga jalan-jalan, mungkin dari Yoga juga beda caranya, dari Bu Ari mungkin seperti itu. Dan nggak bisa disamakan sebenarnya lagi, sama seperti yang tadi tentang perspektif dan juga objektif. Perspektif itu cara orang tuh subjektif tuh cara orang melihat sesuatu, cara mereka itu mengatasi kebuntuan tersebut gitu. Ya, gimana caranya itu banyak cara sebenarnya. Dan kalau untuk objektif itu cara simpelnya dengan cara memaksakan diri sebenarnya. Iya. Menyakiti diri ya. Seperti kata Bu Ari itu ya, kita tuh harus mendesak diri kita tuh untuk
supaya menulis. Kalau nggak gitu kita nggak akan bisa nulis, kita nggak akan mau nulis, dan ya terus jadi draft dia tuh karya tuh nggak akan bisa jadi karya yang akan dilihat orang-orang seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin nih Yoga, yuk. Baik, benar ya katanya Wisnu tadi, kita tuh bisa mendapatkan inspirasi itu dengan cara bagaimana saja. Contohnya seperti maestro yang sudah membuat karya-karya klasikal terkenal seperti Beethoven misalnya. Dia itu sering mencelupkan kepalanya ke dalam air yang sangat dingin itu. Katanya karena supaya bisa dapat inspirasi gitu. Supaya inspirasi nada mungkin, nggak tahu saya gimana caranya gitu. Dan saya pun sebenarnya juga memiliki cara gitu, mungkin agak sedikit aneh gitu. Yaitu saya akan ke kamar mandi gitu, membasuh muka-muka saya gitu. Dan apa itu membuat saya itu lebih segar gitu. Jadinya pikirannya menjadi lebih rileks gitu. Ide pun mengalir, imajinasi pun berkembang gitu. Ya itu aja sih dari saya. Begitulah kalau lagi ngestak ya, harus cari inspirasi baru, harus cari kesegaran baru, healing dulu. Kalau saya lagi ngestak dalam permasalahan hidup saya butuh healing, enggak. Saya hanya butuh tidur. Siapa tahu nanti di sana selesai masalah saya, bangun lagi, oh masih ada masalah. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana cara teman-teman untuk menentukan tema dalam cerpen. Gimana sih caranya menentukan tema dalam cerpen itu? Apa mungkin milih temanya? Iya, milih temanya. Disney kah? Tentang peri-perian kah? Dari yoga katanya Kak Yoga. Aduh, Kak Yoga ini banyak ya. Kak Yoga ini sangat berinspirasi bagi mereka berdua itu. Misalnya yoga kayak Miranol di cerpennya ini kan tentang obat Iya. itu kan, pengobatan. Kenapa sih memilih tema pengobatan Iya, gitu ceritain misalnya? sedikit dong tentang cerpennya, boleh sekali sharing Apa sebanyaknya. pecandu obat gitu ya? Narkoba dong mau jadi. No ya, Ge. Oke, jadi bagaimana sih kisah awalnya saya bisa menemukan sebuah Marinol gitu? Sebenarnya Marinol itu terinspirasi dari sebuah lagu sebenarnya Bu gitu. Dimana di lagunya tuh membahas tentang sebuah obat-obatan gitu. Tapi saya saat itu masih belum menemukan apa sih arti dari obatnya nih, kayak mana sih. Artinya karena saya sudah agak gede gitu kan, jadinya saya membuat versi saya sendiri gitu. Obat yang bisa memberikan efek mimpi buruk gitu. Saya kembangkan lagi, mungkin kayaknya kalau cuma gitu aja kayaknya nggak terlalu seru sih. Kita tambahkanlah kartanya itu memiliki sebuah penyakit tuh. Penyakitnya itu adalah skizofrenia, berupa gangguan delusi, halusinasi dan juga gitu. Jadi ya itu aja sih Bu, saya nggak tahu sih lagi. Dia gimana dia? Gimana bisa memilih tema? Untuk aku memilih tema itu, karyaku di buku Alza ini kan tentang aku sendiri. Jadi aku pertama itu pasti menentukan tujuan aku dulu. Untuk apa aku memilih tema itu, untuk apa aku mencari tema tersebut. Jadi kalau untuk tema yang di buku Alza kan tentang aku ingin mereka itu mengenang kisah aku yang dari gagal ikut organisasi, jadi bisa berkembang dengan organisasi lainnya. Jadi kita tuh bisa lepas dari dunia kita gitu. Kita tuh bisa memulai kegiatan kita yang baru. Kalau di tema tuh kan banyak ya, banyak dari kedokteran, obat-obatan, kisah-kisah yang mustahil, itu kan bisa kita pakai. Kalau di aku sendiri lebih ke real and fake gitu. Bisa pakai kenyataan aku, bisa kemustahilan gitu kayak Kak Wisnu yang hidupnya mustahil banget ini. Maaf ya Kak Wisnu. Oke, aku bakal oper lagi jawaban pertanyaan dari Kak Putri buat Kak Wisnu. Tadi apa tuh ya pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan tema dalam cerpen? Kalau tema ya, kalau ini boleh nyinggung soal karya yang tadi Alza? Oke. Kan kita sedang membedah buku Alza, Oh, boleh iya. dong. Kak Wisnu kemana sih Kak pikirannya? Sepertinya, iya, sepertinya Kak Wisnu ini lagi ke Eropa pikirannya.
ke Eropa atau ke Indonesia. Jepang dong, kan Kak Wisnu tadi sebelum ini loh dia tuh ngomong bahasa Inggris, bahasa Jepang, sampai aku di sini dikacangin sama mereka berdua ngomong what's your name? Apa nih bilang mereka berdua ini? Enggak, itu bohong, itu bohong. Itu bohong, bohong atau bohong guys? Suka banget. Oke, jadi dalam pemilihan ide ya. Jadi dalam tema dalam cerpen aku ini yang judulnya tuh Otu Olio Alza tuh ya sesuai namanya itu. Yang itu tuh dalam bahasa Spanyol kuno tuh yang artinya tuh anak ayolah bangkit gitu. Dan di sini sebenarnya kalau bisa disinggung ya, dalam buku Alza ini juga yang judulnya Alza tuh ini sebenarnya bahasa Spanyol, bisa juga bahasa Spanyol itu. Yang artinya bangkit, artinya bangkitlah gitu artinya. Jadi dan dalam menentukan ide tuh aku tuh nyari juga beberapa referensi gitu mungkin di Google, di YouTube, tapi kebanyakan di YouTube aku nyari dan itu menyinggung soal humanity atau kemanusiaan itu. Dan dalam di cerita saya ini tuh kebanyakan tuh tentang kemanusiaan semua, tentang kemanusiaan. Jadi si anak dalam cerita ini tuh yang namanya juga Alza sebenarnya namanya. Nama anaknya namanya Alza, di mana dia itu tuh memiliki sebuah keluarga. Ini tema tuh di abad pertengahan. Jadi tema itu aku ngambil sejarah di abad pertengahan, latarnya itu. Yang di mana tuh zaman-zaman di mana orang-orang masih percaya sama tahayul, percaya sama hal-hal yang sebenarnya tuh bisa dijelaskan secara logika, tapi mereka memilih untuk menjelaskannya melalui imajinasi gaib itu, hal-hal gaib seperti itu. Dan dari sana aku sebenarnya ini tentang kritik kepada kita semua, yang dimana orang-orang kita ini bukan cuma, aku nggak mau nyinggung di Indonesia, tapi orang-orang di seluruh dunia ini juga beberapa kebanyakan itu memilih irasional atau berpikir tidak rasional gitu, yang juga mempengaruhi ke dalam cara pikir kita, melihat perspektif kita ke dunia gitu. Dan kalau Widya itu juga aku sebenarnya dalam buku Tan Malaka itu judulnya Mantilok itu logika mistika logika itu yang dimana orang-orang pasti akan mengutamakan yang namanya itu hal-hal irasional, karena manusia itu yang pasti itu memiliki emosi, pasti mereka juga itu. Contohnya misalkan saya dan juga yoga itu. Saya juga misalkan nginep misalnya di rumah dan tiba-tiba di tengah malam bangun dengan suara gaduh gitu, misalkan dari luar kamar, pasti kan aneh-aneh bakal pikirannya, itu apa tuh, pasti ada apa gitu. Tapi kalau misalnya kita pikir rasional lagi, kita akan memikirkan lagi bahwa itu adalah kucing, bisa apa gitu. Jadi itu lebih tepatnya ini sebenarnya cerpen yang gini sih, mengkritisi manusia itu, membungkusnya dalam sebuah cerpen gitu, kritik sosial ke dalam sebuah cerpen, kritik tentang manusia gitu. Ya mungkin dari itu ya, mungkin dari saya mungkin. Wah, luas sekali ya wawasannya. Iya, Spanyol ya. Alza itu apa tadi? Alza tuh bangkit dalam bahasa Spanyol kuno. Bangkit untuk kita membaca buku ya. Bangkit arwahnya. Terus kalau masalah tips nih, tips membuat alur cerita yang menarik tuh kayak gimana? Dari Kak Wisnu aja tadi, sekarang jadi ya benar Kak Wisnu. Apa tadi? Aku suka lupa ini. Tips supaya alur cerita itu menarik. Ada banyak, itu kita harus tahu soal tentang struktur dari cerpen. Ini sebenarnya di luar kepala sebenarnya harusnya ya. Tapi kalau misalnya dipakai juga nggak kenapa, itu ada abstraksi, orientasi, komplikasi, di pertengahan tuh lupa namanya tuh. Abis itu baru resolusi dan juga baru koda. Tapi kalau misalnya komplikasi juga ya. Yang terakhir itu sebenarnya ada koda juga, tapi bisa juga nggak dipakai itu. Di cerpen ya nggak ini. Dan untuk di bagian abstraksi ini tuh adalah tempat di mana saya pernah dengar kata dari penulis itu bahwa paragraf pertama adalah kuncinya. Kunci di mana pembaca tuh akan tertarik gitu. Yang disebut sebagai hook. Hook itu adalah pemancing, di mana kita tuh harus bisa memancing pembaca tuh supaya masuk lebih dalam kepada cerita kita gitu. Setelah hook itu kita juga harus mengatur yang namanya tuh
temanya gimana gitu, nggak boleh melenceng dari semua. Jadi setelah hook ini, yang dalam hooknya ini tuh ada Mbak sebenarnya, itu tuh tips dari saya itu. Kalau merancang hook itu yang pertama tuh bisa dari dialog. Jadi diawali dengan pematik awal tuh, misal kayak pertengkaran atau pertikaian seperti itu, ataupun bisa juga pertanyaan eksistensial gitu, seperti di cerita Aguni itu, pertanyaan eksistensi gitu. Dan juga banyak cara lainnya lagi untuk mematik, untuk memancing pembaca. Setelah hook itu ada pemilihan emosional sebenarnya gitu, bagaimana ceritanya akan berlanjut dan juga bagaimana dia akan sampai dari awal konsisten gitu. Konsistensi itu penting juga dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan yang paling menarik itu adalah di bagian akhirnya, di mana kita bisa mentwist atau disebutnya sebagai plot twist. Kita mentwist cerita yang dimana itu akan membuat pembaca, wah kok bisa begini ceritanya gitu. Tapi kita juga nggak boleh sembarangan mentwist itu. Kita nggak boleh juga sembarangan kayak membuat plot twist yang kayak langsung membelokkan, jadi kayak langsung belok gitu, nggak boleh gitu. Harus ada clue-cluenya di awal atau foreshadowing, sebutan tuh foreshadowing di awal tuh. Kita tuh harus ngasih yang namanya tuh clue-clue di awal. Misalkan kayak kenapa si A ini bisa jahat di akhir? Oh mungkin karena di pertengahan itu dia dijahatin sama temennya atau seperti apa gitu, maka itu akan lebih masuk akal logika. Karena setahu saya di sini, setahu saya ini opini saya itu, walaupun cerita fiksi tapi juga harus punya logika. Walaupun fiksi juga harus punya logika gitu. Misalkan contoh yang fiksi tapi nggak ada logika, misalkan anak bayi umur 6 bulan sudah jadi CEO gitu misalkan, seperti itu kan nggak mungkin kan, logikanya nggak masuk akal gitu kan. Jadi seperti itu dari saya, itu harus ada logika, harus memancing di awal paragraf pertama sangat penting, dan juga plot twist. Itu 3 aspek yang penting. Ya, seperti itu. Mungkin yoga, selanjutnya mungkin yoga. Ya. Oke, apa tuh membuat alur cerita yang menarik? Ini menurutku pribadi ya, gimana sih caranya membuat alur cerita yang menarik itu adalah tergantung bagaimana caranya kita menciptakan sebuah karakter. Karena menurut saya tuh karakter itu adalah aspek yang paling penting sekali dalam sebuah cerita. Karakter yang menciptakan alur, karakterlah yang menciptakan konflik, dan juga karakterlah yang menyampaikan makna dan filosofi dari dibalik cerita yang tersebut. Jadi menurut saya tuh Santai. Dari tegang banget ya. Ini sudah ada ide di otaknya ini terganggu jadinya. biasalah Bu, Pakai writer bahasa block IT, Bu. ntar pakai bahasa IT. Biasalah writer block Bu. Ini namanya nge-stuck ya. Ya itu sih, dalam membuat sebuah alur, pastikanlah untuk bisa membuat sebuah karakter yang kuat dulu. Karena mereka lah yang menggerakkan alur, bukan didorong oleh plot, tetapi didorong oleh karakter. Itulah caranya kita membuat sebuah alur yang menarik itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan dia. Kalau untuk aku sendiri, cara untuk mengembangkan sebuah alur itu susah juga bagi aku, karena kadang aku juga minta tolong sama Bu Ari gitu. Bu, ini cocok nggak Bu alurnya gitu. Sama teman-teman aku juga suruh baca cerpen yang paragraf pertama, kedua, ketiga itu nyambung nggak sih alurnya gitu, atau tiba-tiba kesini gitu alurnya nggak masuk sama paragraf kedua, ketiganya. Kalau dari aku lebih ke emosional dari penulisnya aja sih, karena kalau karakter bisa kita kembangkan dengan baik dan bisa kita telusuri lagi gimana sih karakter si pemain kedua, pemain pertama gitu. Untuk pemain ketiganya yang paling susah mencari karakternya, buat kemudian dia bakal masuk ke alur pertama, alur kedua, alur ketiga, itu paling susah sih untuk memasukkan itu aja. Untuk jawaban yang lebih pastinya lagi, aku bakal kasih ke Bu Ari aja ya guys ya. Ya,
ini enaknya membuat cerpen ya, karena fiksi kita tidak seperti membuat tumis kangkung ya. Kalau tumis kangkung kan urutannya dari minyaknya dulu dituang, kemudian bawang putihnya digoreng, bawang merah masuk, terus kangkungnya baru isi garam dikit, penyedap kalau mau gitu ya, baru ditungkep pakai panci, tutup panci ya. Itu kalau masak. Kalau cerpen beda lagi nih, tapi sedikit sekali perbedaannya. Kita mau ceritakan ketika cerpennya itu mau dimakan, atau kita mau ceritakan pas kangkungnya mau dibuat jadi tumisan gitu ya. Jadi kita boleh memilih. Jadi alurnya mau pakai alur maju apa alur mundur, terserah kita. Memang seperti yang dikatakan Wisnu ya, kita harus menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lain untuk mengetahui alur itu. Misalnya seperti cerpennya Dika di sini, the end ya, Ibu baca itu, dia alurnya mundur. Kenapa Ibu bisa katakan begitu? Karena bertemu dulu dengan ayahnya tapi tidak tahu bahwa itu ayahnya kan. Kemudian diceritakan oleh Dika bahwa Dika itu adalah anak yang tidak diakui, anak haram gitu ya, karena Sudra dengan Gusti Ayu itu menikah. Kalau di Bali kan yang digambarkan oleh Dika itu masih menjadi pertentangan di situ, dan pada akhirnya bapaknya aku dalam tokoh The End itu pergi ke Australia, itu ngambul ya karena tidak jadi menikahi seorang Gusti Ayu gitu. Nah akhirnya ibunya aku dalam The End itu melahirkan anak itu gitu, sehingga jadi anak haram lah dia. Nah ketika jadi anak haram dia tetap tumbuh, kemudian pergi bekerja ke Australia. Ternyata di sana ketemu dengan ayahnya. Padahal saat itu hanya menceritakan seorang anak yang ketemu ayahnya di tempat latihan kesenian di Australia gitu. Jadi Dika itu mengemas cerita ke alur mundur dia. Kenapa bisa bertemu orang ini gitu. Jadi penyelesaiannya itu tidak ada juga dalam ceritanya Dika. Tetapi menariknya adalah ini kan cerita yang sudah biasa ini kan. Dia ubah latarnya supaya alurnya tetap sesuai dengan keinginannya, mungkin mundur, tempatnya saja yang dibedakan. Kenapa sih orang Bali pada akhirnya bisa bertemu mengakui ayah dan anak di Australia? Kalau di Bali tidak bisa dia, karena ini sudah terlanjur dijadikan anak haram kan oleh keluarga besar Gusti Ayu ini gitu. Jadi sangat menarik ceritanya yang dibuat oleh Kadek Dika ya, kebetulan tidak ada juga di sini, namun ilustrasi cerpen di buku ini itu dibuat oleh dia, Dika. Dan saat ini Dika itu banyak mendapat proyek dari penerbit Satria Welang ya, sudah beberapa kali penerbitan buku yang dilakukan oleh penerbit Satria Welang ini ilustrasinya dibuat oleh Dika. Ini kan siswa kita ini ya, siswa SMK Negeri 3 Singaraja ya, kelas 11 tapi sudah bisa menghasilkan uang gara-gara membuat cerpen dulu gitu. Ternyata ditanya, ini bisa enggak buat desain ilustrasi? Oh ternyata bisa. Dia dalam waktu 2 hari bisa menyelesaikan 10 gambar ilustrasi. Tapi sebelum menggambar itu kan dia kan harus membaca dulu cerpen-cerpennya. Jadi sembari menjadi teknisi di bidang IT, sembari juga tetap punya hobi menulis gitu. Itu pun. Sangat hebat sekali ya Sam. Saya sampai speechless loh Bu Ari. Wow. Terus kalau menciptakan konflik yang kuat dalam cerpen itu bagaimana? Nah ini mungkin berbeda-beda ya, kekuatan konflik setiap orang akan berbeda-beda bergantung dari cerita-cerita yang telah dia baca. Nah coba kalau kita berkaca dari drakor atau dracir misalnya, dracin ya, bertengkar aja kok banyak ya ibu-ibu nonton, itu orang bertengkar padahal di satu hotel, tapi kok senang mereka nonton. Ibu-ibu suka sekali kegibahan. Ya kok senang. Nah coba
kalau berani kita mengikuti alur supaya banyak penggemar, buat konflik itu di cerita kita harus ada dua karakter yang berbeda minimal. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu kalau seri normalnya gitu ya. Tapi seperti karyanya Yoga di Meranol itu tidak ada konflik bersama orang lain kan, hanya sendiri dia, konflik batin yang dimunculkan. Jadi mungkin berbeda-beda ini kekuatan konfliknya. Mungkin menurut kita, wih ini pasti akan booming nih ceritaku, akan hot ini karena konfliknya udah banyak pertengkaran. Belum tentu, karena ada orang-orang juga yang menganggap pertengkaran itu tidak bagus gitu kan. Maka pertengkaran ke dalam dengan diri sendiri jauh lebih bagus, maka dia akan lebih menyenangi konflik-konflik dengan konflik batinnya sendiri gitu. Jadi begitu ya. Wisnu bagaimana? Kalau dari saya benar kata Bu Ari, itu beda-beda tergantung orangnya gimana caranya untuk mengatur konflik yang ada di cerita juga itu. Tapi ini menurut saya, ini opini saya, bahwa dalam cerita dimanapun itu cerita cerpen, puisi ataupun novel itu yang ditekankan itu adalah emosi yang dilebihkan gitu. Ya, kita tuh di sana tuh lebih ke emosi daripada rasional. Tapi ada juga beberapa buku itu yang seperti saya baca itu Nolong Ryumen namanya, itu di buku bahasa Jepang sebenarnya itu diubah jadi bahasa Indonesia, translate itu. Di sana tuh karakter utama itu namanya Yozo tuh sebenarnya dia tuh memiliki konflik batinnya tersendiri, tapi dikemas dengan cara yang sebenarnya tuh tidak dilebih-lebihkan. Jadi kayak oh yang udah seperti ini aja gitu, jadi seperti itu. Jadi kayak mengikhlaskan sebuah kesedihan gitu. Jadi tidak kayak melanjutkan sebuah kesedihan tapi menerima gitu. Dan yang perlu ditekankan di sini tuh sebenarnya bukan cuma dari emosional, cuma dari aspek-aspek seperti gimana cara kita tuh mengatur emosinya. Karena kalau seandainya kita menulis sebuah cerita dan emosinya dilebih-lebihkan, pembaca tuh akan merasa aneh, bukan merasa sedih juga gitu. Misalkan saya membuat cerita yang dimana itu si tokoh utamanya itu sedih gitu sampai sedih-sedihnya itu. Tapi kalau misalkan dikemas secara berlebihan, nanti hasilnya akan cringe dia kelihatannya, akan aneh gitu karena terlalu dilebih-lebihkan pastinya. Ketimbang kalau yang saya baca tuh ini sebenarnya ceritanya udah sedih benar-benar sedih itu. Di sana tuh dari awal dia lahir tuh si Yozone itu ya di Nolong ini, dia itu tuh dari awal kecil sampai ke dewasa tuh memang dia tuh nggak ingin diterima itu, nggak dipedulikan oleh siapapun, dan dia tuh merasa terasingkan gitu. Tapi dalam cerita ini tuh nggak dikemas berlebihan gitu, nggak dilebih-lebihkan sebuah emosi tersebut gitu. Yang dimana konfliknya antara si Yozo ini dengan diri sendiri tuh kayak realistis, Bu. Jadi dia tuh kayak lebih ke realis dia tuh itu dalam menanggapi sebuah konflik tuh. Karena dalam sebuah fiksi kan juga kan pasti kan ada drama juga, Bu ya. Drama juga pasti kan juga itu. Drama tuh penting untuk memantik pembaca supaya supaya mau untuk membaca lagi, karena kalau nggak ada konflik nggak akan tertarik orang baca itu, dan konflik itulah yang akan mematik orang untuk terus membaca. Jadi mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin yoga. Kalau dari menurut aku, bagaimana caranya membuat konflik yang kuat itu adalah bagaimana caranya kita sebagai penulis itu membuat pembaca sadar dengan apa aja kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi gitu. Misalnya seperti buku yang sudah saya baca yaitu Toto-chan. Itu tuh buku tentang Keren banget tuh. iya. Mahasiswa dulu baca Toto-chan. Oh, udah dapat baca, Bu? Udah. Oh, masih. Misalnya seperti di Toto-chan itu kan tentang masa lalu dari penulisnya itu Tetsuko Kuroyanagi. Itu tuh sebenarnya bukunya tuh tidak memiliki konflik sama sekali karena hanya menceritakan kesehariannya si penulis, tetapi ada sebuah konflik yang terselubung di sana, yaitu Perang Dunia Kedua. Dan di ending dari bukunya tuh diperlihatkanlah bahwa sekolah yang sudah menemani penulisnya itu dihancurkan oleh pesawat lawan gitu.
Itu saya pas melihat itu ya kayak merasakan gini ya. Wih, kayaknya masih ada sih banyak permasalahan yang gak bisa kita perhatikan gitu. Kita tuh bisa membuat masalah untuk membuat pembaca tuh semakin peduli dengan lingkungan sendiri tuh, semakin peka lah gitu. Ya itu aja sih dari saya. Selanjutnya mungkin bisa Dea berikan jawaban. Oke, op- untuk opini aku ya, kita lanjut ya guys ke topik ya. Untuk diriku sendiri itu kalau cara buat konflik di suatu cerpen itu aku biasa kembali lagi nonton Dracin dan Drakor, karena di Dracin itu masa ada sih orang yang bisa mendengar suara hati kita, masa ada gitu. Jadi aku bakal bikin konflik di mana orang tersebut terlahir kembali secara terulang-ulang, tapi kelahiran yang sebelumnya itu dia gagal terus membalaskan dendamnya dia kepada satu orang yang membuat dia itu merasa terasingkan di keluarganya dia, karena dulunya dia adalah seorang anak dari, kita bisa bilang CEO perusahaan di sana, tapi sayangnya ditukar dengan bayi yang dari pembantunya itu sendiri gitu. Jadi kan kayak anak sendiri dibuang atau digantikan, tapi kita si orang tuanya dia itu membuat anak orang lain menjadi princess di keluarga itu. Jadi kan pasti orang itu akan membalaskan dendamnya dia. Jadi kita bisa ambil konflik dari sana atau bermasalah diri kita sendiri mungkin. Kan kita tahu gitu konfliknya ya Kak ya. Apalagi kakaknya udah banyak pasti konflik yang lebih dari saya gitu, konfliknya sebagai wanita. Kak, insecure pasti ada ya Kak ya. Benar banget, wanita tuh selalu insecure kalau nggak sama fisik. Insecure sama siapa ya? Insecure sama apa ya biasanya ya? Kalau nggak fisik kayaknya ya Ya, ekonomi keluarga kadang iya. insecure. Pasti kayak, wih aku tuh nggak cantik nggak kayak dia, aku tuh nggak putih kayak dia. Insecure tuh emang nggak apa-apa. Insecure itu bukan suatu hal yang tidak wajar atau wajar, tapi setiap orang itu pasti pernah merasakan rasa insecure. Tapi tapi jangan berlebihan juga ya, sampai nggak mau banget lihat orang karena saking insecure-nya, enggak juga. Ya Kak, lanjut aja Kak ya. Mau ceritakan tentang cerpennya Bu Puput ya sedikit Iya. ini. Boleh Bu, Ini silakan. ini Bu Puput kan punya cerpen kisah tentang seorang suami istri yang menikah lain agama. Ini konfliknya dia munculkan adalah konflik menikah dengan lain agama. Itu kan masih terjadi di ya, Bu, ya, Indonesia. Karena di Indonesia setiap orang yang mau menikah harus didasari dengan agama yang sama gitu. Misalnya yang perempuan Hindu, yang laki-laki Islam, ini harus memilih nih mau pilih agamanya siapa. Dan itu seperti Dracin ya, harus ada kontraknya itu. Sebelum menikah ada kontraknya. Sama dengan ibu ya, ibu agamanya Hindu, suaminya di KTP-nya Hindu juga kan. Tetapi pelaksanaannya itu lebih banyak ke Konghucu. Nah, gimana ini sebelum menikah supaya tidak menimbulkan konflik? Nah, salah satu harus mengalah gitu kan. Sedangkan di ceritanya Bu Puput ya di cerpen Alsa ini ternyata cinta dulu mereka gitu kan. Tantangan permasalahannya ternyata tidak dimunculkan di sini di cerpennya Bu Puput, tapi konfliknya itu justru muncul ketika anaknya sudah lahir gitu. Jadi ketika anaknya lahir, ini mau diapakan ini, mau agamanya apa ini, apakah Hindu apa Islam gitu kan. Tapi di sini sih tidak disebutkan ya. Bu Puput ini pinternya begitu, dia memunculkan konflik pernikahan lain agama, tapi tidak disebutkan agama tokohnya apa, tidak disebutkan di sini, gitu. Jadi konflik itu bisa berkembang mungkin sesuai dengan keresahan penulisnya ya. Itu mau buat konflik apa yang membuat kita resah itulah yang dituliskan gitu. Ya itu saja ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Arik atas sedikit kutipan ceritanya dari Bu Nilo Putu Mahaputri. Nilu Putri, Judulnya Ibu Nilu Dewa, Putu. lihat judulnya di situ ya.
Oh iya, nanti teman-teman bisa berkunjung ke STEMSI. Iya benar sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apa sih peran pentingnya latar dalam membangun suasana cerita? Siapa mau jawab duluan? Dia. Dia kan latarnya di kamar ya. Iya, latar aku di kamar. Karena suka mengkamar, guys. Di kamar itu enak. Kenapa? Karena tidak ada orang selain kita di sana. Kita bisa berhalusinasi lebih tinggi lagi. Dan mungkin orang-orang seperti teman-teman kita ini, ada Kak Wisnu sama Kak Yoga, itu pasti latarnya berbeda banget sama aku. Kepribadian aku tuh kan agak sedikit ya cewek banget gitu ya, cewek banget. Dan kadang aku juga pakai mood buat nentuin latar, dan pentingnya latar dalam sebuah cerpen itu aku baru-baru ini juga belajar kenapa aku bisa memilih kamar, kenapa enggak yang lain gitu. Karena kan di kamar pasti ada kayak tempat buat makan, habis itu kamar mandi kan banyak di sana. Aku juga baru tahu di TikTok kamar mandi itu bisa bagi anak-anak Gen Z itu buat audisi bernyanyi. Gen Sigma. Bukan ya, aku bukan Gen Sigma, aku Gen Z. Saya Gen Z. Dan Ibu Gen berapa, Bu? Milenial, guys. Sendiri milenial. Ya. Pentingnya itu aja sih buat aku. Kalau buat seseorang yang misterius banget, Kak Yoga, gimana Kak Yoga? Baik, apa sih pentingnya sebuah latar tuh? Menurut aku tuh itu tuh bisa dijadikan sebagai sebuah promosi gitu. Misalnya kan latar itu kan kalau misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada 3, latar waktu, tempat, dan juga suasana. Itu menurutku tuh bisa dijadikan sebagai ajang untuk kita menarik sebuah pembaca gitu. Misalnya di latar waktu gitu kan, ada pembaca yang suka sekali sama sejarah. Kita bisa menempatkan latarnya tuh di sebuah sejarah gitu. Untuk menarik pembacanya tuh. Di latar tempat misalnya ada pembaca yang suka dengan kejepangan, kita bisa menempatkan latar di sebuah cerita tuh di Jepang, ataupun mungkin di pembaca yang suka ke barat-baratan, kita bisa menempatkan ceritanya tuh ke barat-baratan gitu. Dan juga misalnya di latar suasana, ada tuh cerita gelap, cerita yang ringan gitu. Dua pembacanya itu saling bertentangan gitu. Ada orang yang suka baca cerita-cerita gelap, ada orang-orang yang suka baca cerita ringan gitu. Itu tuh kita bisa apa ya? Kita tuh bisa melihat lah gitu. Pembaca kita tuh suka yang mana sih gitu. Untuk itulah kita bisa membuat latarnya tuh sesuai dengan keinginan pembaca gitu. Itu aja sih dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Wisnu. Untuk ngebuat latar tuh tergantung dari bagaimana pengalaman pribadi si penulis sebenarnya gitu. Kalau memang si penulis itu dari awal dia tuh sudah suka, seperti kata Yoga ya, memang sudah suka sama tema gelap, pasti akan gelap juga nanti ceritanya. Kalau tema ringan pasti ringan juga ceritanya. Jadi tergantung kepada siapa yang menulis dan siapa yang akan membacanya. Jadi seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini bahwa banyak dari penulis itu lebih suka kepada cerita ringan gitu. Semakin tergantung umur juga sebenarnya, tergantung umur, tergantung pengalaman, dan juga tergantung lagi-lagi perspektif dari orangnya. Jadi berbeda-beda. Kalau misalnya dari aku, caranya untuk membangun sebuah latar itu, temukan gaya kalian sendiri dalam mengatur latar. Jangan terpaku dengan yang namanya itu gini, konvensional, mau kayak gini terpaku gitu, jangan gitu. Jadi boleh membuat apapun, bebas itu, dan sekreatif mungkin dalam membuat latarnya itu.
Ya mungkin seperti itu. Tidak terasa ternyata sudah 1,5 jam ya kita mengudara di Suara Teknika. Tetapi sebenarnya Ibu ingin menyabotase nih biar lupa operatornya. Sengaja Ibu tidak gini kan. Tapi dari tadi dikasih kode ya. Karena besok kan hari Valentine ya. Jadi kita ingin mencurahkan maunya seharian ini. Karena besok libur kan. Jadi maunya seharian ini kita mencurahkan rasa cinta pada sastra ya Put ya. Tapi dari tadi operatornya mau ngasih kode apa ternyata sudah 1,5 jam katanya kita Saking mengudara serunya ya. ngobrol tentang sastra ini. Gimana nih Put, mau minta waktu lagi apa gimana nih, boleh nah? Oke. Kita minta kesan dan pesan kepada para penulis yang hebat ya. Bagaimana pesan dan kesan kalian ini? Ya silakan mulai dari Yoga. Mungkin singkat saja ya. Ini tuh menyenangkan dan juga teruslah berusaha. Itu saja dari saya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke Dea mungkin. Kesan dan pesan aku di sini, kadang kan setiap di organisasi itu kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri, tapi di Ruas TMC ini di Suara Teknika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Aku kepribadiannya lebih ke ramah dan Kak Wisnu itu lebih ke orang yang super ribet banget, apapun harus ditelusuri sama dia. Kalau Kak Yoga itu orangnya simple tapi penuh misterius dan katanya soft spoken sih katanya. Dah itu aja dari aku. Selanjutnya Kak Wisnu. Rajinlah menulis, itu aja. Simple ya. Kalau Ibu sebagai penulis ya, ini sebagai penulis bukan sebagai guru ya. Pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada sahabat Teknika adalah menjadilah orang lain hanya di karya sastra ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari jadi diri sendiri gitu. Ya sudah Put, itu aja. Sudah ya. Contoh pertemanan yang baik seperti ini ya Gen Z. Jangan berteman dengan hal-hal yang tidak baik. Bertemanlah kepada teman yang saling menguntungkan dengan hal positif. Itu bisa kita ambil dari caranya mereka berteman. Baik, demikianlah apresiasi dari bincang-bincang kita bersama penulis hebat STEMC. Semoga sahabat STEMC mendapatkan manfaat dalam pembentukan karakter dengan mengapresiasi sastra. Mohon maaf atas kekeliruan kami dan tiba waktunya kami pamit undur diri. Selamat pagi, salam dan bahagia. Salam dan bahagia.